Oke, pagi hari ini akan ditemani bersama Ustadz Ahmad Junaidi ya sahabat Wijaya yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya untuk pagi hari ini sahabat Wijaya seperti biasa sampai dengan jam 6 nanti kuliah subuh ya menemani pagi Anda bersama Ustadz Ahmad Junaidi yang akan menyampaikan tausiahnya dengan satu tema. Tema kita apa Ustadz pagi ini? Tema kita adalah inilah kehidupan dunia. Iya, untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan ya. Yang ingin bertanya nanti bisa telepon atau bisa kirim pertanyaan lewat SMS ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudariku pendengar kelas subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Tentu yang paling utama nikmat iman dan Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar kelas subuh rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji tentang kehidupan dunia. Kita beri judul inilah kehidupan dunia. Saudara-saudariku rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah disempurnakan balasan terhadap amal-amal kita. Faman zuzi'a 'anin nar wa adkhilal jannah, barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang paling beruntung, yang paling sukses, yang paling berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, Allah tutup dengan kalimat, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Saudara-saudariku rahimakumullah, begitu banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka menyangka bahwa dunia ini akan kekal abadi selama-lamanya. Padahal mereka menyaksikan orang tuanya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia karena memang dunia adalah penipu yang paling ulung. Seandainya dalam kehidupan keseharian kita ditipu oleh saudara, teman atau sahabat kita, maka paling kerugian yang kita dapatkan hanya kerugian berupa harta dunia atau kesempatan dan lain sebagainya. Tetapi kita ketika ditipu oleh dunia, maka yang dirugikan adalah kehidupan akhirat kita. Begitu banyak orang-orang yang mengejar dunia ini melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak orang yang hidup di muka bumi ini semaunya saja, hidup sepuas-puasnya, hidup sekehendak hatinya saja, seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban nanti setelah hari kematiannya. Nabi kita berpesan, kun fid dunya, hiduplah dunia itu ka'annaka gharib, seperti orang asing. Au abirus sabil, atau seperti seorang musafir. Nabi kita memerintahkan, berpesan kepada kita, hiduplah di dunia itu seperti orang yang asing.
Lihatlah bagaimana kalau kita misalnya berada di satu tempat yang asing buat kita, maka tentu kita akan berhati-hati. Kita akan waspada, kita akan menjaga diri kita sebaik mungkin. Dan tentu kita akan bertingkah laku, bersikap, berbuat kebaikan. Karena kita orang asing di suatu tempat. Begitulah dengan dunia ini. Jangan sampai ketika kita berada di dunia ini, kita merasa bebas, kita merasa boleh melakukan apa saja. Kita tidak waspada, kita tidak takut bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita tentu ada pertanggungjawabannya. Bukan sekedar hanya hidup seperti itu aja. Seperti banyak orang ketika mengalami kehidupan yang sulit, kemudian dia menganggap bahwa penyelesaiannya adalah kematian, maka banyak yang bunuh diri. Menganggap bunuh diri itu adalah penyelesaian dari seluruh kehidupan, dari seluruh kesulitan yang dialami dalam kehidupannya. Padahal tidak. Bagi orang-orang yang beriman, bahwa kehidupan yang sesungguhnya tentu dimulai pada hari kematiannya. Karena fase pertama kehidupan keabadian adalah kematian. Dan yang harus dilalui pada fase pertama tadi adalah alam kubur, alam barzah. Maka dari itu, saudara-saudariku rahimakumullah, ketika kita mengikuti apa yang Rasul katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Hiduplah di dunia itu seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Lihatlah kita paham musafir, orang yang melakukan perjalanan yang panjang. Maka kehidupan dunia itu persis seperti ketika dia berteduh di sebuah batang pohon, istirahat di bawahnya sebentar, minum atau makan, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Itulah kehidupan dunia, persis seperti saat dia berteduh di bawah pohon untuk istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanannya tanpa batas. Saudara-saudariku rahimakumullah, ketika seseorang salah dalam menyikapi kehidupan dunia, maka yang muncul adalah penyesalan. Kapan mereka menyesal? Puncak penyesalan itu ketika kematian datang kepadanya. Ketika malakul maut menjemputnya, dia pasti menyesal. Kata Nabi, ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidaklah seseorang yang sampai pada kematiannya kecuali dia pasti menyesal. Mengapa dia menyesal tadi? Karena dia menganggap kehidupan dunia ini sesuatu yang menyenangkan sehingga lupa pada kehidupan keabadian. Lupa bahwa ada hari yang dia akan dijemput oleh malakul maut. Maka kata Nabi SAW tadi, ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidaklah seseorang sampai pada kematiannya kecuali dia menyesal. Salah seorang sahabat bertanya, wala nadamatuhu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mengapa dia pasti menyesal? Mengapa seseorang ketika sampai pada hari kematiannya dia pasti menyesal? Kata Nabi SAW, qala inka muhsinan nadim alla yakunu azdada. Nabi menjawab, seandainya orang yang meninggal itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang baik, yang amalnya banyak, maka dia pasti menyesal. Mengapa? Karena mengapa tidak ditambah kebaikan? Mengapa tidak ditambah amal-amal solihnya? Lalu Nabi menyambung dengan kalimat, wa inka musi'an nadim. Kalau dia seandainya orang yang buruk akhlaknya, kelakuannya luar biasa, banyak dosa dan maksiatnya, maka dia juga pasti menyesal. Ayla yakunu naza'a. Kenapa menyesal? Dia menyesal mengapa tidak ditinggalkan perbuatan buruknya sebelum datang hari kematiannya. Saudara-saudariku rahimakumullah, kehidupan dunia sesuatu yang harus kita ingat bahwa kita akan meninggalkannya. Maka disebut dengan meninggal dunia. Dan jangan pernah terkecoh, jangan pernah tertipu dengan apa yang tampak oleh mata kita pada hari ini. Jangan sampai kita tidak menyiapkan hari terbaik dalam kehidupan kita. Dan tentu dunia ini sesuatu yang menyakitkan, karena asal kita adalah surga. Tempat kehidupan kita sesungguhnya adalah surga. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Hanya karena dosa yang sangat kecil menurut pandangan kita. Dosa yang sangat kecil hanya karena larangan untuk memakan buah huldi. Kemudian beliau memakannya walaupun hanya satu gigitan. Walaupun hanya satu gigitan, tetapi itu merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap apa yang Allah telah larang, maka diturunkan ke muka bumi. Dan kita pada dasarnya anak cucu Adam ini pada dasarnya adalah sedang menjalani hukuman.
pada dasarnya sedang menjadi hukuman, dan kita tahu bahwa ini bukan tempat tinggal kita, karena asli tempat tinggal kita itu adalah surga. Maka kita tentu merindukan surga. Alangkah lucunya ketika kita menjadi manusia yang paham bahwa tempat kita sesungguhnya surga, lalu kita tidak mendapatkan tempat itu. Lalu kita nggak tahu jalan pulang. Nggak tahu mau pulang kemana saya ini. Ya jelas orang beriman mau pulang ke surga, karena tempat sesungguhnya adalah surga. Maka ketika di dunia ini tentu kita akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan hati kita, menyusahkan kita, karena dunia merupakan hukuman, penjara bagi orang-orang yang beriman. Ad-dunya sijjul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, dari sini aja Nabi sudah sampaikan, sudah sangat jelas. Bagi orang-orang beriman itu hidup di dunia ini begitu banyak larangan dan pantangan, karena itu merupakan penjara baginya. Karena kehidupan kenikmatan yang dia dapatkan adalah bukan dunia, tapi di surga, di negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku pendengar Kuasa Subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Maka ketika menyadari bahwa dunia ini tempat kita sedang mengalami hukuman, setidaknya kita akan mengalami 4 hal. Setiap orang, siapapun di muka bumi ini pasti akan mengalami 4 hal. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, muda atau tua, mukmin ataupun kafir, pasti dia akan mengalami 4 hal. Yang pertama, seseorang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya sakit, sukmun. Bagaimanapun kita menjaga kondisi badan kita dengan olahraga, makan minum yang teratur, menjaga gizi dan vitamin, menjaga dari hal-hal yang menyebabkan kita sakit, pasti kita akan sakit. Pasti. Siapapun dia, mukmin, kafir, orang kaya, orang miskin, orang tua, anak muda, pasti akan mengalami sakit. Karena itu merupakan bagian dari sifat dunia. Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita pasti kita alami, yang namanya sukmun, sakit ini. Maka ketika orang beriman mendapatkan rasa sakit, lalu dia bersabar dengan perkara ini, maka itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Sakit itu adalah salah satu penghapus bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Atau boleh jadi sakit yang Allah berikan kepada kita itu merupakan cara Allah untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali amal ibadah kita tidak mencukupi untuk kita menempatkan posisi yang lebih istimewa di hadapan Allah. Lalu Allah berikan ujian berupa sakit, yang dengan cara itulah maka ketika bersabar dia mendapatkan kedudukan yang istimewa itu. Saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah. Nah, itu sifat dunia yang pertama yang pasti kita alami, yakni kita pasti merasakan sakit. Siapapun kita, bagaimanapun kita menjaga tubuh kita dengan segala macam diet dan lain sebagainya, pasti kita akan mengalami sakit. Yang kedua, kata Al-Mutanabi bahwa kehidupan dunia karena merupakan bagian hukuman bagi kita, dan kita akan kembali ke tempat yang awal kita berada, surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka yang kedua adalah kita pasti akan berpisah, furqatan. Berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Bagaimana dulu ayah dan ibu kita begitu mencintai, menyayangi kita. Kita begitu dekat dengan mereka, lalu mereka berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpisah. Orang-orang beriman tidak khawatir. Perpisahan dunia itu perpisahan yang sesaat, karena nanti pasti ketika orang-orang beriman dan mengerjakan amal solih, Allah akan kumpulkan. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min sayyi kullu mri'in bima kasaba rahin. At-Tur ayat 21 Allah menjelaskan. Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu keturunan mereka yang juga beriman, maka kami, kata Allah, akan mengumpulkan mereka, mempertemukan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal kebajikan mereka. Tiap-tiap orang tergantung, terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, bagi orang beriman, tahu bahwa salah satu atau yang bagian kedua dari sifat dunia adalah perpisahan, furqatun. Tetapi perpisahan karena kematian orang yang kita cintai
dalam keimanan, maka nanti Allah akan jumpakan. Beda, maaf, dengan orang-orang yang kafir. Di dunia mereka bertemu, kemudian berpisah juga. Pada akhirnya salah satu pasti akan mati, dan di akhirat mereka tidak akan pernah dipertemukan. Itulah bedanya. Maka ketika kita memahami sifat dunia yang pasti kita alami bakal berpisah, kita harus siap. Seandainya salah satu dari orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, sahabat, tetangga kita meninggal, ketika meninggalnya kita dalam iman dan amal soleh, maka pasti Allah kumpulkan kembali di antara kita. Kemudian saudara-saudariku pendengar kasih rahimakumullah, yang berikutnya bahwa sesuatu yang kita alami di dunia ini yang merupakan bagian dari sifat dunia adalah kesedihan, husnun. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah bersedih. Pasti dia akan mengalaminya. Apapun keadaannya, baik dia mukmin, kafir, ataupun yang lain-lainnya, dia pasti akan mengalami kesedihan. Ada orang yang bersedih yang datangnya tiba-tiba, ada. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Lalu bangun tidur kok tiba-tiba hatinya rasanya resah, gelisah, galau, sedih. Bahkan terkadang ada orang-orang yang tiba-tiba meneteskan air matanya. Allah tidak hanya menitipkan air pada sungai, pada danau. Allah tidak hanya menitipkan air pada laut, tetapi Allah menitipkan air di balik kelopak mata kita. Karena Allah tahu bahwa kita nanti akan bersedih dan mengekspresikan kesedihan kita berupa air yang keluar dari kelopak mata kita. Allah tahu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga bersedih. Ketika pamannya Abu Talib menjelang sakratul mautnya, Rasulullah ingin sekali pamannya itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Rasulullah ingin sekali pamannya yang telah membantunya berjuang, yang menjaga merawatnya dari umur 8 tahun sampai dengan menikah umur 25 tahun, yang menjaga dakwahnya sampai dengan hari kematiannya. Rasulullah pengen betul pamannya Abu Talib ini kembali kepada Allah dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Berkali-kali Nabi katakan, wahai pamanku Abu Talib, katakanlah La ilaha illallah sebagai hujjah, sebagai dalil aku untuk membantumu, membelamu di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Allah menakdirkan lain. Pamannya Abu Talib itu tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai maut menjemputnya. Sehingga Rasulullah pun menangis bersedih. Rasulullah juga pernah mengalami kesedihan ketika putra tercinta Ibrahim yang diharapkan menjadi generasi pelanjut dakwah Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah ingin bahwa Ibrahim punya Ismail, maka Nabi kita juga menginginkan putra yang akan melanjutkan dakwahnya. Di antara putranya itu Ibrahim meninggal di waktu masih kecil, dan Rasulullah meneteskan air matanya. Maka yang ketiga dari sifat dunia yang pasti kita akan mengalaminya, yakni kesedihan. Siapapun kita, apapun posisi kita, apapun agama yang dianut manusia, pasti dia akan mengalami kesedihan. Jadi saudara-saudariku rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kehidupan dunia yang kita akan mengalaminya, sesuatu yang tidak dapat kita tolak. Apa itu? Yakni kesulitan, usrun. Kita dalam kehidupan ini jelas banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Ada orang-orang yang berjuang, bertani, menanam berbagai macam sayur-sayuran, atau menanam palawija, atau menanam pohon buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu ketika datang kemarau, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon itu, buah-buahan itu mati. Dia mengalami kesulitan. Ya Allah, alangkah sulitnya ekonomi ini sekarang. Ya Allah, alangkah beratnya kehidupan ini. Dia pasti. Ada orang yang berjuang untuk mendapatkan kedudukannya. Karir dari mulai terendah, dari staf, menginginkan pada saatnya karirnya sampai pada puncaknya. Kepala dinas misalnya. Tapi ternyata kesulitannya dialaminya banyak sekali. Sehingga sampai menjelang pensiunnya masih aja dalam posisi yang tidak jauh dari posisi awalnya. Itu kesulitan. Kita pasti mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, usrun. Karena itu merupakan bagian dari sifat dunia. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, ingatlah bahwa kita masih berada dalam kehidupan dunia. Angin berhembus terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu,
saudara-saudari rahimakumullah, ketika menyadari sifat-sifat dunia, maka insya Allah kita bersabar. Kita bersabar karena dunia ini hanya sementara. Dan dunia ini, kembali kita ingatkan, adalah penipu yang sangat ulung. Yang kalau seseorang tidak mampu untuk menjaga dari tipuannya, maka dia akan menyesal pada hari kematiannya, apalagi pada hari akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya, itu dia tadi sudah disampaikan ya tema kita pagi hari ini. Dan untuk yang mau bertanya silahkan bisa telepon langsung di 21873 atau bisa kirim pertanyaan di SMS ya di 085366600020. Halo, selamat pagi Radio Wijaya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ansarul di Ogan Pak Ansarul, apa kabar Pak Ansarul? Ya udah. Pak, Yo. Mau bertanya? di kampung saya ini ada seorang ustaz Pak ya, atau imam masjid gitu Pak ya. Tapi dengan tetangga nggak akor. Itu boleh nggak kita ikuti dia sebagai imam masjid Pak? Kenapa ya? Kalau sholat ke masjid Pak, sebagai imamnya. Iya. Oke, terima kasih ya Bapak Ansarul. Silakan Ustadz, bagaimana? Baik, sahabat kita Pak Ansarul ini salah satu pendengar setia kita ini Mas ya. Kalau ada seorang imam masjid yang bermusuhan dengan tetangganya, padahal dia tahu di antara wasiat Rasulullah yang paling agung adalah wa ahsin ila jarika wa ahsin ala jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah dengan tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Nah, menanggapi yang seperti ini, tentu yang pertama adalah harus ada orang yang mengingatkannya kepada yang bersangkutan, orang yang dituakan. Orang yang dituakan, yang didengar omongannya, supaya disampaikan kepada imam masjid itu, perbuatannya bermusuhan dengan tetangga itu adalah sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kemudian bagaimanakah kita sebagai orang yang bermakmum kepadanya? Saya mengambil pendapat dari yang disampaikan jumhur ulama, selama orang itu tidak berbuat kefasikan terus-menerus, artinya dia insya Allah suatu saat akan berubah, maka kita tetap boleh bermakmum kepadanya dan sholat kita tetap sah. Ya, barangkali yang harus kita lakukan tadi adalah menasehati beliau ini melalui mulut-mulut orang yang dipercaya, yang disegani, yang didengarkan oleh yang bersangkutan. Dan setidaknya juga di desa kita, di kampung kita itu Pak Ansarul ya, kita adakanlah kajian-kajian, apa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau sebulan sekali, diantaranya membahas masalah-masalah yang seperti itu. Insya Allah nanti beliau akan sadar. Dan jangan lupa Pak Ansarul, doakan kepada Allah semoga beliau itu mau menyambung hubungan silaturahim dengan tetangganya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Bapak Ansarul, mudah-mudahan jelas ya. Selanjutnya silahkan yang mau bertanya kembali bisa telepon lagi. Oke, kalau tidak ada yang sudah bertanya lagi pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hamba Allah yang ada di Kota Bumi mau bertanya, Ustadz, sebaiknya kita membaca doa apa apabila kita sedang merasakan kesedihan yang mendalam? Terima kasih. Mungkin ada doa khusus atau amalan yang kita baca. Baik. Di antara yang diajarkan Rasulullah SAW, senantiasa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Nah, itu ada 8 hal yang kita ucapkan, kita minta kepada Allah, kita lantunkan terus-menerus, terutama pada waktu pagi dan petang. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, saudaraku, insya Allah itu gampang mendapatkannya. Doa itu di Al-Masurat ada. Nanti kalau misalnya yang hobi main medsos, tanya aja sama, lihat di
website Islam itu ada doa minta perlindungan kepada Allah dari kesedihan, dari kesempitan hati, dari kegalauan, dari sifat pelit, dari penakut dan lain sebagainya. Yang pertama tadi jelas kalimatnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah itu ya. Lanjut, jadi teruskan. Insyaallah Allah akan hilangkan kesedihan kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya yang bertanya pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya lagi di telepon boleh, masih di 21873 ya. Kalau tidak ada lagi di sini hamba Allah yang bertanya ya. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hamba Allah yang ada di Kota Bumi juga ingin bertanya. Ustadz, bagaimana kalau dengan kesedihan, kehilangan kedua orang tua atau anggota keluarga yang meninggal dunia? Oke. Nggak tahu ini mungkin maksudnya bagaimana menyikapinya ya? Mungkin begitu ya. Bagaimana? Ya, yang namanya sedih kan banyak macamnya ya. Salah satunya sedih karena ditinggal orang tua, salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Bagaimana menyikapinya? Ya, baik. Terima kasih saudaraku. Ketika orang yang kita cintai meninggal dunia, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah sabar. Sabar itu kata kunci pertama. Dan penuhi rukun sabar itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, rukun sabar itu 3. Ada 3. Yang pertama bahwa dalam hati. Dalam hati menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan keridoan, dengan keikhlasan. Yang kedua, bil qauli atau bil lisan, dengan lisan kita. Lisan kita jaga dari umpatan atau ucapan-ucapan yang tidak menerima ketetapan Allah. Yang ketiga, bil arkan, jangan gunakan tangan kita, kaki kita untuk menendang atau memukul karena kecewa sehubungan dengan meninggalnya orang tua kita atau saudara kita. Maka kata pertama adalah sabar. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang diberi kesabaran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika mengalami kematian dari orang yang dicintainya, maka dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah sabar, ikhlas dengan syarat-syarat yang terpenuhi rukun sabar, yang kedua adalah ketika merasa bahwa kita kurang bakti kepada orang tua kita, tidak banyak kebaikan yang kita lakukan, maka hal yang paling penting dilakukan oleh anak-anaknya adalah menjadi anak yang solih dan solihah. Tidak ada kata yang paling penting. Kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, memohonkan ampun kepada Allah, maka syaratnya adalah harus menjadi anak yang solih dan solihah. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw ladun shalih yad'u lah. Dengan meninggalnya seorang manusia terputus segala amalnya kecuali 3 hal. Kita ambil yang paling ujung. Awaladin shalih, anak-anak yang shalih yad'u lah, yang mendoakan. Maka ketika sayang, ketika ingin bakti kepada orang tua yang telah meninggal, yang kedua ini jadilah anak-anak yang solih dan solihah. Baru seluruh doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak-anaknya ini enggak solih, enggak solihah, tidak akan pernah doa itu dikabulkan. Maka banyak orang yang salah dalam rangka berbakti kepada orang tua ketika telah meninggal. Mereka mengundang banyak orang untuk berdoa, sementara yang bersangkutan enggak berdoa dan yang bersangkutan tidak menjadi anak solih dan solehah. Apa itu syarat soleh solehah? Ya tentu yang pertama mengerjakan seluruh perintah Allah. Salat yang paling penting. Yang kedua tinggalkan larangannya. Jangan sampai berdoa dari isya sampai subuh tapi maksiat jalan terus. Nggak mungkin doa itu Allah akan ijabah. Syaratnya jelas. Rasul katakan awaladin solih, anak-anak yang solih. Bukan hanya anak-anak saja tapi yang solih dia. Nah itu yang kedua yang bisa dilakukan untuk dalam rangka berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, mudah-mudahan yang bertanya jelas ya. Dan baik sahabat Wijaya, karena waktu kita sudah habis, ada yang ingin ditambahkan Ustaz, silahkan. Baik saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radyo Wijaya rahimakumullah. Saya ambil intisari dari kajian kita pada hari ini bahwa kehidupan dunia adalah sesuatu yang kita jalani dan kita akan mengalami 4 hal.
4 hal yang tidak menyenangkan buat kita. Siapapun kita akan pasti mengalami 4 hal ini. Yang pertama adalah sukmun. Kita pasti pernah atau pasti akan sakit. Bagaimanapun kita menjaga kondisi badan kita, suatu waktu kita akan mengalami sakit. Maka bersabarlah atas ujian itu. Yang kedua, dari sifat dunia adalah kita akan mengalami yang namanya kesedihan, husnun. Banyak hal yang membuat kita sedih. Terkadang bahkan ada sesuatu yang tidak ada sebab kita menjadi sedih. Yang ketiga, furqatun. Jangan lupa bahwa kita di panggung dunia ini pasti akan berpisah. Berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ada yang berpisah sebentar karena anaknya sekolah, kuliah, mondok dan sebagainya. Ada yang berpisahnya lama, berpisah sampai pada kematian. Tapi ingat, orang-orang beriman akan kembali dikumpulkan oleh Allah dalam surga Allah. At-Tur ayat 21. Kemudian yang keempat, bahwa kita akan mengalami usrun. Kehidupan dunia kita mengalami banyak kesulitan. Kita buka usaha, gagal. Kita pengen naik karir, ternyata mandek karir kita. Ternyata kita sulit mendidik anak-anak kita. Itu adalah bagian dari sifat dunia. Jadi ketika kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, ingat bahwa kita masih berada di alam dunia. Kapan kita akan menikmati semua kenikmatan, kesuksesan, kenyamanan, tidak ada lagi kesulitan, kesakitan, kesedihan. Berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat